Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Bincang Spesial hadir menemani Anda dengan beragam topik terhangat dan isu yang sedang ramai diperbincangkan. Bersama saya, Dewi Manik, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Dan pemirsa, sebelum kita undang tamu spesial kita hari ini, mari terlebih dahulu saksikan tayangan berikut ini. Rempah bukan sekadar bahan masakan, tapi jejak peradaban yang menghubungkan dunia. Berabad-abad lampau, aromanya membuat laut diarungi, peta digambar ulang, dan bangsa-bangsa besar datang mencari jawaban. Rempah menjadi bahasa diplomasi, menyatukan pelabuhan, kebudayaan, dan manusia dalam satu jalur yang kita sebut jalur rempah. Ketika globalisasi menuntut identitas, rempah Nusantara kembali menjadi kunci, menguatkan ekonomi, membuka pintu diplomasi, dan menyatukan kembali memori kolektif bangsa. Inilah cerita tentang warisan yang tak sekadar mengisi dapur, tapi membentuk reputasi Indonesia di mata dunia. Lalu, bagaimana rempah menjadi soft power baru? Dan apa peran anak bangsa dalam menghidupkan warisan ini? Selengkapnya di Bincang Spesial. Pemirsa, tentu saja dari tayangan tadi kita sudah menghadirkan sosok yang luar biasa hadir di tempat ini. Selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Negeri Rempah, Ibu Dewi Kumurati sudah hadir di studio Sinpo TV. Halo Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih. Luar biasa ya Bu hari ini ya. Siap untuk memberikan informasi terkait rempah yang mungkin sudah banyak diketahui masyarakat terlebih dahulu Bu. Ya, siap. Siap ya. Kita bisa ngobrol ya? Iya, kita ngobrol santai saja nih Bu. Santai. Terkait dengan rempah yang mungkin memang menjadi kekuatan di Indonesia. Namun ini sebenarnya hal yang perlu kita ketahui bersama. Sebenarnya apa sih Bu Negeri Rempah Foundation ini? Bagaimana Ibu dapat mendeskripsikan komunitas ini dengan kalimat singkat saja gitu? Oke. Ya, Negeri Rempah Foundation atau Yayasan Negeri Rempah adalah satu organisasi berbasis komunitas yang lintas disiplin, lintas usia, dan memiliki tujuan untuk mengenal kebinekaan Indonesia. Tapi entry point-nya adalah jalur rempah. Jalur rempah. Jadi artinya ini merupakan satu komunitas bersama-sama. Komunitas berarti ada timnya seperti itu ya Ibu ya. Yeah. Namun apakah ada momen atau keresahan awal yang membuat Ibu dan juga tim ini kita harus bangun gerakan rempah ini gitu? Apa momen itu Bu? Jadi sebetulnya gerakan jalur rempah itu inisiatif yang awalnya tidak disengaja ya. Jadi itu kumpul-kumpul, jalan-jalan ngelihat ke berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah mengenal Indonesia. Jadi diawali dengan cultural trip. Tapi di setiap perjalanan itu kita punya tujuan untuk mengenal kita tuh sebetulnya kaya banget ya, budaya kita kaya, sejarah kita kaya, tapi kita nggak banyak tahu kayaknya gitu ya. Lalu suatu ketika waktu itu ketika akan merencanakan trip berikutnya, yang membuat penasaran adalah kita dulu kan katanya dijajah karena rempah gitu. Ceritanya tuh gimana ya, kan ada ya yang namanya jalur rempah, kok kita nggak banyak mengingat itu. Nah itu kemudian menjadi satu trigger untuk kenal lebih lanjut, dan akhirnya kita waktu itu saya dan rekan-rekan ya banyak mulai membaca-baca gitu ya untuk mempersiapkan trip itu, dan akhirnya justru di situ saya dan kawan-kawan melihat ini menjadi pintu masuk yang menarik untuk melihat keberagaman kita. Karena jalur perdagangan rempah yang sebetulnya sebelum Eropa masuk ya ke Nusantara, sebetulnya kita sudah berdagang dengan banyak bangsa, ada interaksi lintas budaya, dan itu yang membuat kita demikian beragam. Nah itu menjadi pintu masuk yang menarik untuk ayo kita angkat bareng-bareng, apalagi kayaknya makin lama nih kita makin lupa ya dengan sejarah gitu ya, keresahan itu ya, dengan kebudayaan kita, katanya kita kaya budaya, tapi ternyata kita nggak banyak mengenal satu sama lain. Itu mungkin bisa dianggap sebagai satu trigger ya. Oke, melalui pintu masuk jalur rempah ini kita belajar kembali tentang Indonesia. Tahun berapa itu dibentuk dan mungkin itu dapat dari kelompok mana saja itu Bu? Jadi menjadi yayasannya tahun 2018. Tapi gerakannya tuh sudah jauh sebelum itu. Barangkali embrionya tuh sudah dari 2012 karena kita punya program cultural trip. Waktu itu saya masih banyak berkecimpung di saya produser seni pertunjukan tradisi. Kebetulan latar belakang saya di situ. Nah, akhirnya
karena kita banyak ketemu teman-teman ya, ada yang backgroundnya dari kreatif, dari penulis, fotografer. Jadi berbeda-beda ini. Macam-macam, ada yang peneliti gitu ya. Tapi semuanya tuh punya spirit yang sama gitu ya, semangat untuk ayo kita kenal satu sama lain, dan akhirnya komunitas ini, jalan-jalan ini tumbuh besar-besar, dan itu semuanya kita di sini semua sukarelawan. Kumpul dan akhirnya kita mendapat kesempatan untuk mewujudkan satu pameran di Museum Nasional waktu itu 2015. Diberikan kesempatan untuk bersama komunitas, ayo kita wujudkan satu pameran tentang bagaimana kita melihat Indonesia dari jejak sejarah perdagangan rempah. Dan waktu itu juga kolaboratornya termasuk narasumber ahlinya juga para pakar yang juga punya spirit yang sama untuk menumbuhkan kembali pengetahuan tentang siapa kita melalui sejarah, melalui budaya. Nah itu kira-kira tuh. Jadi ada ketertarikan bersama tim dengan keresahan hati, kita harus bikin ini seperti ini gitu, komunitas ini. Namun kenapa harus rempah gitu Bu? Kan banyak budaya Indonesia, namun ini memang, apakah ini memang jalur perdagangan yang benar-benar sama-sama merasakan keresahan itu sendiri atau seperti apa gitu? Ya. Jadi mungkin diawali dengan pemahaman bahwa kita ini kan letak Indonesia itu ya dulu belum ada Indonesia ya, Nusantara ya, atau Asia Tenggara bahkan ya, di jalur region kita ini region yang kaya ya, ada di Ring of Fire, tanah vulkanik, subur berarti kan, iklim tropis. Bayangkan betapa kayanya biodiversitas kita, dan kekayaan alam itu juga menciptakan menciptakan satu kondisi di mana makhluk hidup juga berkembang. Tentunya manusia juga akhirnya menetap di Nusantara itu kan karena kondisi alamnya juga sangat kondusif ya. Nggak akan kelaparan deh di Nusantara kaya itu ya. Sekali, kaya sekali. Juga. Nah, posisinya juga di perlintasan ini kan negara kelautan ya, pulau gitu ya. Nah ini kan menjadi tempat perlintasan antar bangsa ketika mereka mau berdagang gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kekayaan alam kita begitu luar biasa, ada catatan-catatan yang mengatakan bahwa rempah itu menjadi satu komoditas penting di zamannya dulu, dan itu dicari ya. Bahkan ada spekulasi bahwa ini dulu menjadi bahan mumifikasi di Timur Tengah gitu ya. Kemudian ada temuan-temuan lain arkeologis yang juga ada dugaan bahwa ini bekas sisa cengkeh gitu ya. Kalau cengkeh dan pala itu adalah tumbuhan asli dari Nusantara gitu ya, kok bisa ada di sana? Dan kemudian banyak sekali juga catatan-catatan yang menyebutkan, misalnya kayak berita-berita dari Tiongkok ya, yang menyebutkan bahwa kalau mau menghadap kaisar harus mengunyah cengkeh agar aromanya sedap gitu ya. Kalau cengkeh itu tanaman atau tumbuhan Nusantara, kok zaman itu sudah dibicarakan. Artinya sudah ada kontak ya, sudah ada kontak, sudah ada pertukaran antar budaya. Nah itu yang menjadi pintu masuk untuk kita mengenal lebih lanjut, dan berarti rempah itu punya signifikansi yang sama dengan komoditas perdagangan yang lain. Barangkali kalau kita sering mendengar jalur sutra, itu kan jalur perdagangan yang mempertemukan Asia hingga Eropa ya. Jalur darat. Kalau melewati region kita, jalur rempah, jalur maritim. Berarti kita punya signifikansi yang luar biasa terhadap peradaban dunia. Nah, ini jadi pintu masuk yang penting untuk kita belajar kembali tentang kita. Nah, setelah saya riset nih Bu, luar biasa sekali. Ini juga suatu komunitas, satu yayasan yang dapat berkolaborasi dengan beberapa kementerian Indonesia, yakni dengan Kemenlu, BRIN, dan juga Kemendikbud. Seperti apa Bu bentuk kolaborasi dari komunitas ini? Iya, jadi dulu sekitar tahun 2017 ya, setelah kami bikin pameran rame-rame itu ya di Museum Nasional tahun 2015, kok ternyata pada saat itu pemerintah kita,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, juga memiliki antusiasme yang sama terhadap jalur rempah. Dan pemerintah ketika itu merencanakan untuk mencatatkan jalur rempah sebagai warisan dunia ke UNESCO. Nah akhirnya seperti gayung bersambut begitu ya, effort menuju ke UNESCO tentunya ada di sisi pemerintah ya, tetapi kami sebagai komunitas akhirnya juga menggalang semakin banyak masyarakat ya, teman-teman di berbagai daerah di Indonesia untuk ayo kita sama-sama bantu pemerintah yang memang mau mengangkat ini sebagai warisan dunia. Tentunya kalau ini mau diangkat sebagai warisan dunia, tentunya kita juga harus belajar. Nah, dengan sendirinya menuju ke sana akhirnya tidak bisa berhenti hanya selebrasi saja ya. Tentunya di sana ada untuk menuju ke UNESCO kan juga ada peran dari kementerian-kementerian yang lain gitu. Kementerian Luar Negeri sudah pasti begitu ya. Lalu akhirnya kami juga berkolaborasi dengan BRIN karena apa? Karena menuju kalau ini memang akan diusulkan sebagai warisan dunia, tentunya hanya masyarakat yang punya pengetahuan yang bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Dibutuhkan kolaborasi riset dan lain sebagainya. Dan disitulah akhirnya kami berkolaborasi dengan BRIN karena tujuannya adalah mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan dari berbagai daerah di Indonesia. Saudara-saudara kita yang peneliti, yang akademisi, komunitas lokal punya banyak pengetahuan yang masih tersimpan di masing-masing gitu ya. Nah ini menjadi satu wadah untuk ada International Forum on Spice Route berkolaborasi dengan BRIN. Disitulah kita berkolaborasi untuk mengumpulkan banyak pengetahuan dari berbagai daerah dan internasional juga untuk untuk melihat kembali jalur rempah itu bagaimana kita melihatnya dari berbagai sisi. Artinya kolaborasi ini dapat membantu komunitas ini dapat memberikan dampak yang luar biasa terlebih lagi. Dan kita berharap nantinya tidak hanya 3 kementerian ini ada bentuk kerjasama lain ya Bu ya. Namun saya tertarik sekali ketika tadi Ibu bilang ikut terlibat dalam upaya jalur nominasi rempah di UNESCO. Artinya ada warisan Indonesia yang sudah kita eratkan. Dan apakah visi besar atau gerakan dari hashtag jalur rempah ini dalam 10 tahun hingga 20 tahun ke depan? Mimpi seperti apa sih Bu sebenarnya komunitas ini nanti? Ya, jadi terkait dengan pencatatan itu ya, sebetulnya pencatatan itu ada di ranah negara. Kami sebagai komunitas, masyarakat itu sebetulnya yang mendukung ya. Apakah itu akan dicatatkan sebagai warisan dunia atau bagaimana itu kembali ke negara. Tetapi kalau menurut saya, kita sebagai masyarakat itu juga perlu mendukung dan perlu tahu manfaatnya apa sih dengan menjadi warisan dunia itu. Artinya kalau itu dicatatkan sebagai warisan dunia, kita juga berarti kita secara sadar mengambil amanah, membawa amanah dari dunia untuk menjaga warisan yang bukan hanya milik kita aja. Ini menjadi satu representasi pencapaian kemanusiaan. Benar sekali. Jadi masyarakat juga harus paham. Nah, kalau visi kami di Negeri Rempah, tentunya pengetahuan-pengetahuan ini nggak boleh berhenti hanya sebagai selebrasi. Yeay, kita udah punya jalur rempah jadi warisan dunia. So what? Tapi ini apa lanjutannya? Tapi justru dengan demikian kita justru harus pelajari kembali potensi yang ada di kita gitu ya. Warisan itu harus bisa menjawab problem-problem kontemporer apa sih yang kita bisa kontribusikan melalui warisan sejarah ini, sejarah budaya. Benar. Misalnya kalau kita lihat jalur rempah itu, kalau kita lihat dari perspektif di luar sejarah, sebetulnya kita juga bisa loh merespon COVID misalnya. Pada saat pandemi, kita sudah lewati 2018 tadi betul ya. Kita pada saat itu mulailah kita berpikir kita punya warisan leluhur, minuman pengobatan tradisional itu rempah, ya kan? Jadi kita bisa merespon ketahanan pangan, kita bisa merespon perubahan iklim, ya. Isu-isu sosial yang lain itu sebetulnya bisa direspon dari pemahaman kita terhadap sejarah jalur rempah yang panjang ini. Tapi untuk bisa merespon itu,
masyarakatnya juga harus belajar. Nah itu yang menjadi challenge, menumbuhkan tradisi belajar itu bagaimana. Jadi literasi ke publik seperti itu gitu ya Bu? Iya, dan literasi itu kita jangan pikirkan literasi yang susah-susah ya harus sekolah atau harus selalu ada di sekolah. Tapi bisa juga hal yang sifatnya sehari-hari, misalnya keluarga, masak bersama ibu dan anak gitu ya. Akhirnya kosarasanya terjaga gitu, mengenal ini. Jadi kalau sekarang jamu dibilang anak-anak sekarang nggak minum jamu rasanya pahit nggak enak. Jamu modern bahkan kalau sekarang itu. Iya kan? Tapi kalau orang dulu leluhur kita pahit, kecut, asin, manis itu kekayaan kosarasa yang luar biasa, bukan berarti tidak enak. Nah itu kan sesuatu yang harus diturunkan, diajarkan. Benar. Jadi sebetulnya belajar itu dari hal-hal yang sederhana. Tapi ini artinya dapat sebagai ibu untuk memastikan gerakan ini bukan hanya berfokus pada masa lalu saja, namun ini juga relevan bagi generasi muda seperti tadi itu jamu dan juga rempah-rempah yang lain harus dikenalkan sejak dini. Namun apa tantangan terbesar tersendiri untuk komunitas ini? Apakah birokrasi soal pendanaan dan juga justru ini literasi publik yang tadi sudah sempat disampaikan? Apalagi Bu untuk tantangan terbesarnya? Challenge-nya adalah kalau dana sudah pasti. Karena yayasan ini, komunitas ini betul-betul berangkat dari bawah. Jadi pada saat kita mulai dulu nggak ada dananya juga, tapi kenyataannya bisa jalan. Jadi kekuatan yang terbesar kalau menurut saya adalah kekuatan gotong royong. Ketika sama-sama punya visi di depan sana, ini punya kita bisa manfaatkan jadi apa dan untuk kemaslahatan bersama dan barangkali bisa berkontribusi untuk dunia. Nah visi itulah yang sebetulnya menjadi sense of purpose ya. Komunitas ini akhirnya banyak yang bergotong royong. Nah itu challenge-nya adalah bagaimana kita bisa terus menjaga spirit itu. Dan tantangan-tantangan seperti saya nggak bilang dana itu nggak penting ya, itu penting banget. Itu penting sekali. Tetapi justru tantangan-tantangan bagaimana kita bisa sama-sama punya level of understanding yang sama bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya buat kita ya gitu ya. Jadi artinya banyak sekali tantangan, namun ini memang harus bekerja sama dengan tim. Terlebih lagi ada capaian 10 hingga 20 tahun ke depan yang harus kita lihat, bukan hanya sekedar komunitas, tapi ini merupakan yayasan yang akan membangkitkan Indonesia lebih terutama gitu ya Bu ya. Dan kita berharap nantinya ilmu ini dapat juga tersebar untuk kalangan yang ingin masuk atau melakukan kontribusi besar untuk komunitas ini. Dan pemirsa dapat kita saksikan bersama di balik besarnya potensi rempah Nusantara ini tentunya terdapat tantangan yang tak sederhana dari pengembangan industri kreatif dan juga diplomasi budaya di kancah global serta hingga memastikan bahwa nilai ekonominya ini benar-benar kembali ke masyarakat. Artinya bagaimana nantinya rempah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini secara berkelanjutan seperti itu ya Bu ya. Namun pemirsa sesaat lagi tetaplah bersama kami di Bincang Spesial akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Tentu saja kita masih dengan narasumber spesial kita hari ini selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Negeri Rempah Ibu Dewi Kumorati. Dan Ibu tadi kita sudah membahas bagaimana cikal bakal visi misi terbesar dari komunitas ini, dan tentu saja di akhir segmen juga kita menyinggung soal memaksimalkan potensi rempah Indonesia di era global ini. Bukan hanya produk yang dihasilkan, namun ini juga cara mengelola nilai budaya kita dan juga ekonominya seperti itu. Bu, kita mengetahui bahwa Indonesia memang terkenal disebut dengan mother of spices. Dan seberapa besar kira-kira potensi Indonesia atau rempah kita Indonesia ini dibandingkan negara lain? Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya bahwa Indonesia itu negara dengan tingkat biodiversitas yang tinggi. Ya. Nah kalau kita kerucutkan lagi rempah gitu ya, ini saya merujuk Plant Resources of Southeast Asia ya. Ini data yang barangkali sudah sering didengar gitu ya, tapi 400 sampai 500 jenis rempah yang sudah diteliti dalam skala global dipergunakan gitu ya. Itu sekitar 60%, 275 ada di Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara wilayah Indonesia itu yang terbesar, kira-kira bisa terbayang ya, bisa tinggi juga tumbuhan-tumbuhan
rempah yang endemik. Tapi itu pun juga sudah mulai diperdebatkan ya. Para ahli botani kita mengatakan bahwa nanti dulu jangan-jangan bisa lebih dari puluhan ribu, 30.000 malah mungkin saja. Tapi itu masih tersimpan di hutan-hutan Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang pengetahuannya masih tersimpan dengan baik di masyarakat lokal. Nah, masih banyak yang bisa kita jaga gitu ya dan kita teliti lebih lanjut. Jadi potensinya besar sekali. Perlu di research lebih lanjut. Dan alangkah lebih baiknya kalau yang melakukan research juga bangsa kita sendiri. Jadi kita tidak selalu melihat dari luar gitu. Jadi itu tadi data yang saya rujuk itu juga data dari penelitian yang diinisiasi juga oleh asing gitu ya. Benar. Nah jadi bayangkan kekayaannya. Dan kalau kita bicara rempah itu nggak single commodity. Kalau kopi ya udah kopi jelas gitu ya dengan berbagai variannya. Teh juga. Kalau rempah ada cengkeh, pala, lada, kayu manis berapa banyak ya. Dan yang native Indonesia itu juga luar biasa banyak. Jadi bayangkan potensinya bisa sebesar itu. Dan kita adalah saat ini kita nomor 6 di dunia. Dulu kita bisa dikatakan top ya gitu. Oh, bisa di urutan 3 besar atau 2 besar gitu? Iya bisa. Tapi sekarang saat ini in general kita sudah kita di urutan nomor 6. Challenge. Potensi besar ya harus didorong lagi. Oke. Berarti ada penurunan seperti itu ya Bu ya. Kalau kita bilang karena dari urutan 3 besar atau 2 besar kita bisa sebut dengan bangganya Indonesia menempati posisi atas ini jadi 6. Dan apakah ini mempengaruhi nggak sih Bu nantinya untuk ke depan seperti itu? Jadi itu kan, nah kembali lagi ya. Urutan itu juga sebetulnya relatif kalau kita mau mengatakan urutan karena nggak single commodity. Ini kan overall gitu ya. Overall aja ya. Overall jadi hanya aja. gambaran saja. Gambaran saja kayak ya. misalnya pala kita masih produsen nomor 1 gitu ya. Baik. Tapi cengkeh berbeda lagi, lada berbeda lagi. Overall. Jadi jangan dilihat hanya satu kelompok saja, tapi Betul. ini satu-satu kita punya tingkat yang berbeda-beda seperti itu ya. Tapi challenge-nya adalah bagaimana, kenapa kok kita kalah dengan India? Kenapa kok kita kalah dengan Cina gitu ya? Padahal dulu kita berdagang dengan mereka dan kita juga seimbang gitu ya. Karena kita ini saat ini produsen tapi tidak serta-merta menjadi konsumen. Kalau India produsen, konsumen. Dari bangun tidur sampai mau tidur, minumannya, makanannya ada kaitannya dengan rempah. Benar-benar. Nah sekarang kita tuh udah mulai berkurang tuh gitu. Jadi itu juga challenge juga. Kita potensi besar sekali. Jadi ini PR kita bersama. PR kita bersama gitu ya. Benar-benar bukan hanya komunitas tapi kita bangsa Indonesia juga harus terlibat gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Ibu kalau kita melihat bahwa dari background pendidikan nih, saya melihat merupakan ada antropologi begitu ya Bu ya. Dan ini kan memang dari komunitas ini kan berbagai macam background pendidikan gitu Bu. Dari kacamata antropologi dan juga ekonomi kreatif ini, apakah peran rempah ini dalam membangun identitas ekonomi Indonesia ke depan Bu? Ya, jadi kalau dalam konteks antropologi ya, tentunya ini bisa memberikan gambaran bahwa kekayaan biodiversity kita itu kan juga membentuk manusianya. Manusia itu, budaya manusia itu kan juga bisa dikatakan berkembang dari adaptasi, mekanisme adaptasi gitu. Jadi tidak mengherankan kalau budaya kita juga kaya. Setiap daerah punya caranya masing-masing ketika mengkonsumsi rempah atau berinteraksi dengan alamnya gitu ya. Jadi itu sangat relate. Nah kalau dikaitkan dengan ekonomi kreatif, kembali lagi ekonomi kreatif itu adalah bagaimana creativity kita gitu ya untuk bisa memberikan nilai tambah dari situ ya. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan nilai tambah, kita tidak hasil rempah itu mungkin kita bisa produksi bukan dalam bahan mentah ya kalau kita akan jadi adanya inovasi-inovasi baru seperti ya, itu. Misalnya itu kemudian bagaimana kita bisa menciptakan satu produk bahan dasarnya rempah. Jadi yang dijual itu sudah
hasil akhirnya nilai tambahnya kan Benar. besar ya. Benar, Misalnya benar sekali. makanan ya, kemudian wewangian ya, Iya. terus kemudian Bahkan obat-obatan bisa. obat-obatan betul ya. Nah kemudian itu di satu sisi. Sisi lain kalau kita mau lihat di luar komoditasnya ya, daerah penghasil rempah itu juga Nah itu dia. kaya budaya tentunya ya. Kembali lagi selalu ada hubungannya. Disitulah kita juga bisa membangun satu wisata berkelanjutan gitu ya. Sehingga itu juga memperkenalkan wisatawan kekayaan kita. Misalnya agrowisata itu tadi berwisata ke daerah penghasil rempah misalnya ke Ternate. Di situ datang ke sana nggak hanya jalan-jalan berbelanja, iya, tapi belanja. kita juga memperkenalkan sejarahnya. Pernah tahu nggak pohon cengkeh tertua misalnya? Oke. Lalu kita ke Gunung Gamalama, terus kita juga melihat Artinya nanti akan ada kolaborasi petaninya. dengan pariwisata juga seperti itu ya. Jadi sebetulnya potensinya besar sekali, sekali, bisa ya, benar. bisa lintas disiplin. Nah disitulah kemampuan kita untuk melihat rempah itu jangan hanya sebagai komoditas saja, tapi kita juga harus bisa melihat spektrum yang lebih luas, budayanya dan lain sebagainya. Jadi akan ada jembatan yang dimana untuk menghubungkan dari budaya juga pariwisata hingga nanti ekonomi lokal itu sendiri. Iya. Dan bagaimana masyarakat mengemas itu lebih baik. Disinilah peran dari komunitas itu sendiri begitu ya Bu ya. Salah satunya. Dan menurut Ibu sektor apa kira-kira yang paling cepat meningkat jika nantinya Indonesia ini serius mengelola industri rempah ini? Yang paling, saya tidak bilang paling mudah ya, tetapi yang paling cepat gitu ya Bu? iya cair untuk dicerna gitu ya, renyah gitu ya, kuliner. Kuliner ya, benar-benar. Ya, kawan-kawan di pariwisata itu juga mendorong gastronomi tour. Sudah ada. Sudah. Dan kebetulan kami juga berkolaborasi gitu ya, di support gitu. Jadi luas sekali. Terus kemudian dulu Kementerian Perdagangan ya, kalau saya tidak salah, itu juga mendorong UMKM ya, yang produk-produknya berangkat dari rempah. Nah. Gitu. Jadi sebetulnya itu salah satu yang renyah gitu ya, karena itu keseharian kita ya. Setiap orang butuh makan, dan seringkali kalau berwisata orang itu yang dicari makan kan. Jadi itu sangat setiap daerah bahkan punya tradisi kulinernya apa saja nih gitu ya. itu pintu masuk yang Benar. paling cair ya, paling renyah. Kemudian wewangian juga luar biasa. Iya. Wewangian minyak atsiri kalau tidak itu rempah ya. Benar. Dan jangan lupa obat-obatan itu juga luar biasa. Kalau di Cina itu sudah diterima ya, traditional Chinese medicine. Saya ingin sekali suatu saat tradisi pengobatan Indonesia yang pengetahuannya itu pasti setiap daerah punya pengetahuannya masing-masing ya, itu juga bisa seperti traditional Chinese medicine yang diterima dan kemudian bisa setara dengan pengobatan modern gitu. Tentunya dibutuhkan banyak riset ya. Banyak sekali PR kita ya kalau kita potensinya melihat besar ya. sekali. Iya. Potensi ini besar sekali dan memang kita dapat meniru hal yang baik juga di masyarakat di antar negara. Dan Ibu kalau kita mengetahui bahwa apa sih contoh konkret daerah atau komunitas ini yang memang sudah berhasil kalau kita sebut untuk memanfaatkan rempah sebagai pergerak ekonomi selain dari NTT tadi yang mungkin menjadi ilmu untuk orang-orang yang ingin dapat berkunjung ke daerah-daerahnya seperti itu Bu. Daerah-daerah penghasil rempah. Iya benar. Ya, Maluku itu daerah penghasil rempah yang utama ya. Dan di sana yang harus mungkin ini ada kontribusi ataupun kolaborasi yang harus dipandang bekerja sama dengan pemerintah tepatnya Bu. Daerah-daerah ini apa saja? Daerah-daerahnya apa saja? Sebetulnya seluruh daerah di Indonesia ya. Seluruhnya benar. Ya, jadi kalau tadi saya sempat buka peta lagi ya. Jadi tidak ada daerah yang nggak lolos gitu ya. Misalnya saya sekali Indonesia ya. Saya ambil contoh ya. Kita bicara cengkeh aja ya. Benar. Maluku udah satu region tersendiri gitu ya. Maluku, Sulawesi itu ada semua. Sumatera juga ada, di Aceh juga ada, Jawa juga ada. Begitu kita komunitas yang lain lada gitu misalnya.
itu memang mungkin di Indonesia Timur nggak terlalu banyak, tapi di daerah-daerah lain. Jadi kembali lagi, ini nggak single commodity. Jadi kalau bicara rempah, seluruh daerah di Indonesia itu penghasil rempah gitu. Tinggal yang mana nih? Gitu. Tapi yang paling besar Bu, kalau dari pandangan komunitas ini memang kayaknya dari sini memang harus kita kembangkan lagi atau memang perlu menjadi perhatian bersama kita nih gitu. Indonesia Timur. Indonesia Timur. Indonesia Timur. Kenapa Bu? Karena potensinya memang besar sekali dan banyak rempah-rempah yang tumbuhan yang memang endemik di sana, seperti cengkeh dan pala gitu ya. Kayu manis itu juga di Sumatera ya, kerinci itu juga penting ya dan endemik. Kemudian lada juga, meskipun lada di awal Masehi sebetulnya diintroduksi ke Indonesia gitu ya dari India. Tapi itu contoh saja dari komoditas-komoditas rempah yang dominan gitu ya. Nah daerah-daerah itulah. Kita belum bicara temulawak, kita belum bicara, macam-macam, banyak sekali. Jadi sebetulnya tersebar. Namun kita kembali lagi Bu terkait dengan UNESCO dan warisan budaya tadi. Ketika kita melihat dan juga mengetahui ini rempah ini punya dampak yang luar biasa, diangkat sebagai narasi diploma budaya tepatnya. Ini apakah ada dampaknya langsung ke citra Indonesia di mata dunia lebih tepatnya Bu? Ini diplomasi ya maksudnya? Iya benar, diplomasi. Ya jadi sebetulnya ini bisa menjadi satu pintu masuk untuk memperlihatkan posisi Indonesia. Ternyata Indonesia itu punya sejarah yang panjang dan sejarah Indonesia itu betul-betul berperan mengubah peradaban dunia berkat rempah-rempahnya. Gitu. Nah itu satu posisi penting gitu dan itu juga menjadi tools diplomasi ketika kita berbicara dengan banyak negara begitu ya. Posisi Indonesia itu harus memperlihatkan bahwa kita punya value. Jadi rempah ini dari jalur rempah ini sebetulnya kita juga menunjukkan bagaimana sih sebetulnya value kita. Value tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita harus melihatnya lintas disiplin. Benar. Konteks yang beragam gitu ya. Kalau kita bicara dengan negara-negara yang membutuhkan bantuan gitu ya, misalnya pangan gitu ya, kita bisa tangan di atas gitu ya, kita bisa memberikan pengetahuan kita, warisan tradisi kita, bagaimana bagaimana kita mengolah pangan untuk kesehatan dan lain sebagainya, obat-obatan tradisional, itu contoh aja. Jadi diplomasi tangan di atas, kita berkontribusi gitu ya. Apa sih warisan budaya kita, warisan tradisi kita, atau dalam jejak jalur rempah yang panjang itu, bagaimana kita juga punya value berbagi begitu. Misalnya kalau saya ambil contoh Sriwijaya misalnya. Di era Sriwijaya itu Nusantara pernah menjadi pusat globalisasi Asia, terutama melalui penyebaran Buddhism. Ada sekolahnya di Moro Jambi di Sumatera. Nah, ternyata Sriwijaya juga banyak sekali berkontribusi untuk pembangunan studi di India gitu. Jadi jejak-jejak sejarah seperti itu tuh menunjukkan bahwa dari dulu sebetulnya kita sudah banyak berkontribusi. Berdampak dengan citra kita yang luar biasa ini di mata internasional gitu ya Bu ya. Dan itu terjadi karena kita ada di perlintasan penting jalur perdagangan maritim yang paling sibuk di dunia. Komoditas utamanya rempah. Benar sekali. Luar biasa penjelasannya Ibu, sangat membukakan makna yang besar sekali untuk komunitas ini. Dan pemirsa, di sini kita dapat melihat bahwa di balik pemikiran kritis dan juga aksi sosial yang kita lihat dari luar, tentunya selalu ada perjalanan personal yang membentuk nilai hidup seorang aktivis dan juga akademisi. Dan di sini nantinya akan kita bahas bagaimana sosok humanis dari sosok Ibu Dewi Kumoratih ini dalam memimpin komunitas yang luar biasa ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di Bincang Spesial. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Tentunya kita masih dengan narasumber spesial kita hari ini, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Negeri Rempah Ibu Dewi Kumoratih. Ibu, tadi kita sudah banyak sekali menjelaskan bagaimana cikal bakal dan juga visi misi dari yayasan ini. Begitu banyak sekali bentuk kolaborasi yang juga dapat kita saksikan bahwa pemerintah melek akan komunitas ini seperti itu ya Bu ya. Dan kita berharap 10 tahun hingga 5 tahun ke depan ini banyak sekali doa-doa dan harapan kita agar komunitas ini dapat terus berjalan memberikan informasi yang terbaik. Dan sebelumnya Ibu, kita melihat juga bahwa selama perbincangan tadi pasti publik menyaksikan sosok yang seorang aktivis dan juga akademisi. Di depan saya merupakan seorang pemikir yang visioner tentunya dengan cita-cita besar tentang perubahan. Namun banyak sekali yang ingin diketahui masyarakat tentang sosok Ibu Dewi ini. Sebenarnya dibalik dari pemikir dan juga visioner ini Bu, sebenarnya Ibu Dewi ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Sosok seperti apa gitu Bu? Seperti apa ya? Seorang ibu rumah tangga biasa kah atau seperti apa? Ya, saya ibu dari 2 anak dan saya 2 bersaudara. Saya sehari-hari sebagai dosen, tapi juga di sini di Negeri Rempah saya sebagai sukarelawan. Jadi itulah aktivitas saya sehari-hari. Artinya di luar dari sisi akademisi dan aktivisme yang budaya yang dipandang masyarakat, ini adalah di luar panggung itu sendiri seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak seperti itu ya Bu ya. Ibu biasa gitu ya Bu. Ibu biasa. Dan juga mengajar tepatnya. Namun kita melihat sebagai ketua, artinya sudah ada gerakan dari lahir atau dari kelompok kecil ini yang benar-benar dari pengalaman masa kecil Ibu atau keluarga yang paling membentuk cara Ibu berpikir budaya Indonesia. Apakah ada dorongan dari keluarga gitu Bu? Ya, saya dibesarkan dari keluarga yang mencintai seni. Ya. Ayah saya adalah beliau itu sebetulnya ekonom, tapi dulu ketika kuliah bekerja supaya bisa kuliah itu main musik gitu. Jadi ekonom main musik dapat kita terangkan gitu ya. Gitu. Kemudian saya waktu kecil itu sudah belajar main musik gitu ya, karena terinspirasi dari ayah. Kemudian di keluarga saya itu kebetulan keluarga saya keluarga Jawa ya. Nenek saya mengharuskan semua cucu-cucu perempuan yang harus bisa menari tradisional. Gitu. Sanggar tuh. Ya, jadi nari gitu ya. Jadi terus saya juga suka menggambar gitu ya. Jadi saya memang ada di dalam situasi di mana keluarga saya itu mencintai seni. Jadi itulah yang membuat saya itu begitu tertarik untuk nanti kalau saya bekerja di dunia seni budaya gitu ya. Dan itu yang membawa saya akhirnya saya masuk desain ya, jurusan desain. Karena dulu mau masuk musik nggak boleh sama ayah saya gitu ya. Walaupun itu hobinya ya. Walaupun itu hobi. Apa musik yang Ibu gemari? Ya karena waktu itu memang saya senang sekali main musik apa saja Bu? Gitu. Dulu saya main gitar, piano. Tapi kemudian itu yang menginspirasi saya untuk ayah saya waktu itu. Kenapa harus musik? Kenapa nggak desain atau bidang lain yang juga ada kaitannya dengan seni gitu. Terus saya pikir iya desain juga menarik. Akhirnya saya masuk desain. Setelah berkarir di advertising agency, ketertarikan saya terhadap budaya membuat saya akhirnya memutuskan untuk jadi produser seni pertunjukan tradisional. Oke. Nah itu yang akhirnya saya kemana-mana gitu ya. Benar. Jadi itu bukan untuk produksi yang sifatnya entertainment, justru pergelaran yang dibawa ke luar negeri gitu ya. Benar. Dan disitulah mulai ada cultural trip dan lain sebagainya. Kecintaan saya terhadap budaya itulah yang membawa saya jadi produser seni pertunjukan tradisi. Dan disitu akhirnya saya memutuskan saya harus belajar nih masuk antropologi. Artinya banyak sekali dorongan untuk orang tua dari orang tua seperti betul. itu. Namun kita juga bingung nih waktu saya membaca CV luar biasa sekali Bu. CV-nya Ibu dapat memilih jalan yang cukup langkah kalau kita sebut. Bagaimana Ibu dapat menyatukan dari desain, tentu ada dorongan juga nih. Dari desain, antropologi, aktivisme budaya, itu kecocokan apa sebenarnya, pandangan seperti apa gitu Bu yang ada di mata Ibu gitu? Saya berkeyakinan sebagai desainer karena saya
trained as a designer gitu ya. Apa namanya? Yang menjadi keyakinan saya, desainer itu harus memanusiakan manusia. Oke. Nah, yang kemudian menjadi trigger berikutnya adalah saya tinggal di Indonesia dengan keberagaman budaya, dan ada satu pengalaman yang membuat saya merasa saya harus memahami budaya sendiri itu dari pengalaman saya waktu mengikuti pertukaran pelajar AFS waktu itu. Dan di situ impact-nya cukup besar karena setelah itu saya menjadi saya menikmati sekali perbedaan-perbedaan. Kalau jalan-jalan atau kalau keluar kota, saya selalu ingin tahu what is different gitu ya. Dan semakin menemui banyak perbedaan itu sebetulnya saya merasa semakin banyak persamaan kita sebagai manusia. Nah, jadi itu juga menjadi satu trigger tersendiri gitu ya. Saya harus bekerja di dunia yang saya sukai dan saya minati gitu. Benar. Dan budaya itulah. Jadi walaupun itu memang sedikit langka, kita mengetahui cocokologi desain, antropologi yang dengan ilmunya banyak sekali. Sebetulnya nyambung loh itu. Langsung diaplikasikan dengan aktivisme budaya seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira proyek atau karya yang paling emosional bagi Ibu selama dalam perjalanan atau berkarya di dunia kebudayaan ini apa? Ketika saya mendirikan usaha sendiri yang namanya Gelar ya. Di situ sangat tinggi challenge-nya karena pada waktu itu kesenian tradisional kita itu tidak dianggap penting gitu. Jadi buat saya itu challenge betul. Dipandang sebelah mata ya artinya gitu. Pandang sebelah mata gitu ya. Jadi dulu saya berkarir di advertising agency gitu ya. Ketika saya mendirikan Gelar ini, saya memposisikan kesenian tradisional itu itu bisa menjadi tools komunikasi gitu. Saya memproduksi acara wayang misalnya. Challenge-nya adalah banyak sekali misalnya kalau presentasi ke klien, oke, ini bagaimana ini ratingnya, data Nielsen-nya bagaimana di 8 kota besar. Penonton wayang ada di daerah-daerah pinggir ya. Padahal penontonnya luar biasa banyak, tidak terhitung, jadi dianggap tidak penting. Itu satu contoh gitu ya. Benar-benar. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa ternyata penghargaan terhadap kesenian tradisi kita itu juga memang sangat kurang. Itu yang membuat saya semakin tertrigger gitu ya, untuk ini posisinya harus sama ini. Nah itu jadi bisa dikatakan paling emosional karena jatuh bangun bangkrutnya juga luar biasa itu jadi. Benar sekali. Karena kita sebagai manusia juga kalau tidak didukung juga kita kadang down gitu Bu ya. Namun seperti apa kira-kira momen itu ketika jatuh bangun dan juga Ibu dapat terpuruk gitu ya Bu ya. Kita lihat seperti apa Ibu bangkit dan juga kayaknya kita harus bangkit bersama nih untuk menggapai itu gitu. Jangan dipandang sebelah mata juga seperti itu. Justru itu yang menantang saya untuk ini mungkin di sini belum berhasil, tetapi value-nya tetap harus dibawa. Itu yang membuat harus bertahan seperti itu. Harus bertahan, sense of purpose itu yang harus dijaga. Jadi memang ketika ini kemudian menjadi jalur rempah begitu ya. Jadi ini kan sebetulnya satu perjalanan ya. Sebetulnya saya melihat bahwa kesinambungannya ada di sense of purpose-nya itu. Kalau kita mau melihat bahwa budaya kita itu besar dan juga punya potensi, dia juga bisa berkontribusi terhadap kita sendiri gitu ya, sebagai Indonesia gitu ya. Ya harus terus berjalan. Artinya jangan pantang menyerah gitu ya Bu ya. Ya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah gitu. Adakah tips untuk anak muda ketika memang mungkin ini tidak hanya Ibu saja tapi banyak sekali mungkin yang merasakan di gejolak-gejolak naik turun seperti itu Bu kondisinya. Apakah ada tips gitu Bu? Kesabaran, konsistensi. Jangan takut salah. Salah itu biasa. Tapi harus tahu
Oke, kalau gitu dibenahinya seperti apa? Dan memang harus bersabar. Jangan buru-buru banting setir. Kalau kita tahu tujuannya di sana apa, jalanan berliku itu biasa. Yang penting kita tahu kita mau kemana. Jadi itu memang seperti itu gitu ya Bu ya. Ya, tapi jangan berhenti. Pelan nggak apa-apa. Saya termasuk lambat ya, slow learner saya ini, lama gitu ya. Tetapi kalau mau ke sana, ya kita harus konsisten. Perlahan nggak apa-apa. Belum bisa nggak apa-apa. Kapan bisanya ya itu yang saya pikir sense of purpose itu yang penting untuk ditumbuhkan ya. Ya, benar sekali. Luar biasa sekali penjelasannya. Ibu sebagai perempuan yang memimpin, kalau kita tadi menyaksikan bahwa ada galeri ya tadi yang sudah dipimpin juga, yang pernah dipimpin. Dan juga ini banyak sekali mungkin yang pernah Ibu pimpin selama dalam menjabat. Kira-kira Ibu sebagai dosen juga kalau kita mengetahui, ini sebagai perempuan yang memimpin banyak ruang strategis, apakah ada bias atau tantangan tertentu yang pernah Ibu hadapi seperti itu Bu? Saya bersyukur sekali karena keluarga mendukung ya. Iya. Jadi anak-anak saya mendukung, suami saya mendukung ya. Dan itu ya sumber kekuatan saya gitu. Tentunya ada apa ya? Ada keterbatasan gitu ya. Misalnya ketika baru memiliki anak gitu ya, harus berhenti dulu, jeda sejenak gitu ya. Tapi saya nggak melihat itu satu kendala yang berarti ya. Mungkin orang banyak bilang yang ini emang nekat aja gitu, jalan aja gitu. Dan saya percaya itu juga memberikan contoh yang baik untuk anak-anak saya. Gitu. Jadi anak-anak saya tahu bagaimana saya bekerja, dan mereka juga akhirnya bisa memahami orang tuanya kerjanya ngapain gitu ya. Dan disitulah komunikasi itu terbuka. Jadi saya merasa bersyukur saya didukung oleh keluarga. Artinya dukungan keluarga itu, doa dari keluarga itu benar-benar menguatkan kita gitu ya Bu ya. Dan Ibu kita mengetahui bahwa Ibu menjadi dosen, peneliti, kurator dan juga aktivis komunitas. Ini bagaimana sih cara mengatur waktunya itu Bu? Banyak sekali itu gerakannya dalam seminggu, mungkin 24/7 sudah ada semua gitu ya Bu ya. Bagaimana membagikan waktu menjadi seorang ibu gitu Bu? Itu saya juga bingung sebetulnya. Iya benar-benar. Karena ada satu masa, apalagi kalau itu usaha sendiri ya waktu itu ya, nggak ada tuh 9 to 5-nya nggak ada gitu ya. Jadi akhirnya mau tidak mau harus dibagi gitu ya. Kalau pagi ini untuk urusan A, jam sekian untuk urusan B, nanti jam sekian lagi untuk urusan C gitu ya. Ya mau tidak mau harus begitu. Dan justru saya tuh kalau weekend itu saya malah spiritnya naik karena aduh weekend nih saya bisa kerja. Oh my God, berarti ketika ada satu kesempatan kira-kira apalagi waktu yang kosong saya ya gitu. Karena emang tantangannya memang memanage waktu ya. Jadi akhirnya kadang-kadang di sela-sela pekerjaan itu ya kalau bisa nyambi sambil refreshing gitu ya. Biasa wanita tangguh ini benar sekali. Jadi itu sebetulnya artinya strugglingnya seperti itu ya kalau ngikutin. Tapi ada waktu momen bareng keluarga dong pastinya. Justru saya berupaya supaya momen-momen itu juga bisa memasukkan keluarga sehingga quality time itu juga jadi berbarengan dengan hobi itu sendiri gitu ya Bu ya. Seperti misalnya pertunjukan atau cultural trip gitu ya. Saya ajak anak-anak ikut, mau lihat nggak kita ke Candi Muaru Jambi? Siapa yang mau ikut? Ibu sekalian kerja ke sana. Wah, ternyata mereka mau gitu ya. Excited juga gitu. Jadi mereka juga akhirnya belajar gitu ya. Oh gini toh. Selain mereka belajar, mereka juga akhirnya memahami orang tuanya kerjanya seperti apa. Dan itulah yang membuat mereka juga akhirnya juga mendukung gitu ya. Benar. Jadi selain itu kita melihat, oh kayaknya ibu memang terlalu sibuk nih ya. Dan udah tahu nih waktu ibu kemana-mana kayaknya banyak sekali gitu ya Bu ya. Jadi akal-akalannya Tapi dosen memang aktif terus gitu Bu? Kalau sebagai dosen, saya justru nggak banyak keluar kota ya. Iya. Gitu. Tapi memang saya challenge mahasiswa saya untuk bisa terbuka gitu ya terhadap keberagaman gitu. Kebetulan saya di kampus itu mengajar tentang Eastern Art Review gitu ya. Nah tentunya kekayaan budaya kita itu juga menjadi sumber inspirasi. Jadi saya selalu encourage mereka untuk ayo
tetap memberikan ilmu juga ya Bu ya. Iya. Wow, luar biasa sekali pemirsa kalau kita menyaksikan betapa sibuknya Ibu Dewi Komarati ini. Dan Ibu, kira-kira di balik Ibu ini berdiri sampai hingga saat ini, siapa kira-kira tokoh atau juga mentor yang paling mempengaruhi perjalanan Ibu? Ada banyak orang ya. Salah satunya adalah ayah saya. Dulu ayah saya tuh pernah berpesan itu, kamu mau jadi apa terserah. Tapi kalau kamu punya kesempatan jadi guru atau dosen, ambillah. Bukan uangnya. Tapi kalau kamu jadi guru, amalmu gak putus. Karena itu kamu berkontribusi untuk orang lain. Itu saya pegang betul. Jadi akhirnya dulu juga gak sengaja jadi dosen, tiba-tiba ada ajakan gitu ya dari dosen saya gitu ya. Untuk bekerja di tempat beliau. Dan akhirnya juga membantu beliau ngajar. Itu yang pertama, ayah saya. Jadi saya sampai sekarang jadi dosen itu juga terinspirasi dari ayah yang dulu juga mengajar. Yang kedua, guru saya. Beliau mentor saya, pernah jadi bos saya, desainer, Bapak Iwan Ramlan, yang selalu bilang, kamu lulus dari sekolah desain tidak menjadikan kamu seorang desainer. Itu ditempa dari kerja kamu. Kamu bisa berkontribusi nggak untuk banyak orang? Yang menilai kamu desainer atau bukan itu orang lain. Kamu punya tanggung jawab moral sebagai desainer. Jadi kamu harus berkarya yang baik. Nah itu juga saya pegang. Itu cukup berpengaruh gitu ya. Benar-benar. Itu dua itu dan juga saya terinspirasi oleh paman saya yang desainer juga yang selalu mendorong saya untuk kamu bisa. Gitu ya. Jadi banyak tokoh di belakang tokoh, Ibu ya. Jadi akhirnya saya merasa bahwa semua orang itu bisa menjadi guru gitu. Siapapun dia gitu. Jadi tapi itu yang cukup impactful ya. Sampai sekarang saya juga tetap bertahan jadi dosen itu ya salah satunya itu dukungan. Ya. Oke. Luar biasa sekali. Sebenarnya ada pertanyaan yang kira-kira sudah dijawab dari tadi karena selain dari aktivisme ini Ibu sebagai apa kita sudah mengetahui bersama ya pemirsa, sudah semua gerakan dan juga dibilang guru juga sudah, peneliti juga sudah, kayaknya selain dari aktivisme itu adalah kegerakan Ibu dari Dewi Komarati ini. Ibu kira-kira mimpi pribadi yang belum tercapai dan apa sih keinginan Ibu dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Sinpo TV akan menjadi menjadi sejarah buat Ibu nanti. Oh ini mimpi saya yang telah saya sampaikan di Sinpo TV dan pemirsa menjadi saksinya gitu Bu. Kira-kira apa mimpi ke depan Bu yang belum mungkin yang dapat realisasi dan belum tercapai gitu Bu? Dan akan dicapai? Ini pertanyaan yang sulit ya. Karena kalau saya sebetulnya mungkin lihat kedengarannya sederhana ya, tapi nggak tahu ya. Tapi saya saya ingin berdampak. Itu aja. Berdampak. Apa yang saya lakukan? Dalam sekali. Apa yang saya lakukan di segala kegiatan saya itu bermanfaat bagi orang lain. Bagi sekeliling Ibunya. Ya. Jadi berdampak tengah-tengah dimanapun berada gitu ya. Apapun. Jadi ya mungkin itu. Luar biasa sekali. Wow, saya boleh tepuk tangan dulu ya Bu ya. Dan Ibu kita dapat menyaksikan bahwa setelah menelusuri visi, tantangan dan juga perjalanan Ibu yang sebagai seorang aktivis dan juga akademisi ini tentu ada sisi lain ini pemirsa. Dan tentunya kita akan mengulik sedikit lagi kalau tadi kita sudah melihat sisi humanisnya. Ini kita akan melihat bagaimana lewat dari spontan dan juga mencerminkan kepribadian dari sosok Ibu Dewi Komarati. Seperti apa? Apa ini? Kita akan main games Ibu. Ada 2 pilihan kata yang mungkin Ibu akan jawab dengan cepat. Dan ini nama gamenya adalah jalur cepat, jawab cepat. Artinya ada alasan yang bermakna di balik jawab cepat ini sendiri. Ibu siap? Insya Allah. Oke, kita mulai dari yang sedikit receh dulu. Cengkeh atau pala? Pala, oke. Warisan tradisi atau inovasi rempah, mana yang lebih menantang dalam dunia rempah? Warisan tradisi. Warisan tradisi. Desain atau antropologi? Antropologi. Wow. Ruang kelas atau lapangan penelitian? Lapangan penelitian. Pelestarian atau pengembangan? Pengembangan. Baik. Tradisi atau kreativitas? Kreativitas.
Ini jawab dengan cepat dengan satu kata. Generasi muda sebenarnya membutuhkan kompas moral atau motivasi? Motivasi. Motivasi. Rempah menurut Ibu? Satu kata. Masa depan. Masa depan, baik. Orang lain nggak tahu kalau saya takut. Air. Air. Oke, kenapa Ibu? Ini apa namanya? Ada cerita di balik air seperti itu. Jadi saya melihat laut itu kekuatan yang luar biasa gitu ya. Oh, baik. Jadi ada fobia gitu, tidak Bu? fobia sih enggak ya. Enggak ya. Tapi apa namanya? Kalau di tengah laut itu ada Tapi rasa. air sumber kehidupan. Tapi laut itu kayaknya wah seru, menantang, tapi juga mencekam gitu ya. Baik, tidak ada yang salah di jawaban ini, Bu. Oke, terakhir Ibu. Kira-kira Ibu Dewi Komoratih berkarya untuk satu kata saja. Berkarya untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara, luar biasa sekali pemirsa. Mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Dan kita melihat dan juga mengetahui setiap aktivis dan juga akademisi ini memang punya cara sendiri untuk memberikan dampak dan juga mendorong perubahan. Dan hari ini kita sama-sama dapat belajar banyak hal terkait dengan ketulusan dan juga menjadi tenaga pendorong untuk menguatkan dan juga memberikan banyak inspirasi dimanapun kita berada, seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, senang sekali rasanya saya sudah membukakan ataupun berbincang dengan Ibu. Dan terima kasih untuk waktu dan juga untuk waktu Ibu Dewi Komoratih atas wawasan dan juga cerita yang menginspirasi. Tentu saja pemirsa, saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Spesial. Sampai jumpa di Bincang Spesial berikutnya.